Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allazina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Kembali kepada surat Al-Maun yang diturunkan kepada Rasulullah untuk mengingatkan Rasulullah untuk kembali merapatkan barisan, meluruskan barisan antara kaum muhajirin dan ansor yang memang Allah persiapkan untuk menghadapi tahap-tahap ujian, cobaan yang lebih berat daripada ujian kaumnya ketika tertindas di Mekah. Dan kemenangan itu tidak mungkin diraih tanpa memiliki manusia-manusia yang memahami betul poin-poin penting, nilai-nilai penting apa yang harus dimiliki agar kemenangan itu berhasil. Disinilah Allah mengingatkan kembali bahwa banyak di antara umatmu ini yang berperilaku seperti kaum Bani Israel yang kurang bersyukur terhadap segala kenikmatan yang Allah berikan. Kaum pendusta. Jadi di sini Rasulullah disuruh untuk memanage internal pengikutnya. Dan hal ini memang disadari. Maka Allah berikan petunjuk-petunjuk bahwa kaum pendustamu itu bukan kaum yang mudah dilogikakan. Artinya yang namanya pendusta pasti bohong itu udah mainstream. Ada hadis kan yang mengatakan ciri-ciri kaum munafik adalah yang berkata dia bohong, berjanji dia ingkar, dan bila diberi amanat dia khianat. Meski itu hadis biasa diuraikan untuk menerangkan ayat ini, tapi itu logika-logika yang mainstream. Semua wajar mengetahui hal itu. Ya, ciri-ciri orang yang tidak jujur ya pasti seperti itu. Kalau berkata pasti bohong. Kalau berjanji pasti ingkar. Kalau diberi amanat pasti khianat. Ya pasti seperti itu. Ya mungkin karena tingkatan-tingkatan kaum pengikutnya kan beda-beda. Ada yang mencapai logika 1, logika 2, logika 3. Di sini Al-Quran lebih dalam lagi menerangkan. Ciri pendusta itu yang tidak mengikuti caramu, titik. Tidak mengikuti kejujuranmu, titik. Tidak mengikuti perilakumu, titik. Apa? Yaitu kamu begitu mencintai anak yatim, tapi mereka suka menghardik anak yatim, itu pendusta, titik. Lalu kamu begitu cinta kepada fakir miskin, tidak rela melihat mereka kelaparan. Tapi jika ada umatmu yang berkata mencintaimu tapi membiarkan fakir miskin lapar, berarti dia pendusta, titik.
Lebih luas lagi jangkauannya daripada jika berkata bohong, jika berjanji ingkar, jika dikasih amanat khianat. Saya pikir Rasulullah lebih luar biasa cerdas daripada hal itu. Meskipun hadis ini sering banyak digunakan oleh Ahlussunnah wal Jamaah untuk mendampingi surat Al-Maun ini. Jadi diingatkan kembali, ciri pendusta yang paling nyata ya tidak mengikuti perilakumu, yang mencintai anak yatim, yang memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang seperti itu, meskipun dia sholat. Dalam ya memang sudah fitrah kalau mengikuti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya harus mengikuti Al-Quran. Al-Quran yang mengatakan, selain tidak mencintai anak yatim dan suka menghadiknya dan tidak memberi makan orang miskin, dan mereka lalai terhadap sholat. Begitu mendengar suara azan, tidak langsung meletakkan segala apa aktivitasnya. Padahal perjuangan kamu di depan itu luar biasa Rasulullah. Maka rapatkan kembali barisanmu, luruskan kembali barisanmu. Allah ingatkan hal itu. Karena sudah jelas kaum kafir pasti ada semacam intel di dalamnya, melihat barisan Rasulullah. Oh, ternyata banyak juga pengikutnya yang tidak mencintai anak yatim. Baru punya masjid merasa terganggu dengan celotehan-celotehan, kegembiraan anak yatim yang di sekeliling masjid. Dan ketika melihat kelaparan, fokus kepada Allah. Yang penting dia kenyang, sholat kenyang, sholat kenyang, sholat. Lupa jika dia punya kemampuan tidak memberi orang miskin untuk dikasih makan. Allah tegaskan lagi, ya Rasulullah, ini ciri-ciri kaum pendusta agama Allah, agama Islam, agama rahmatan lil alamin. Suka menghadik anak yatim. Tidak sepertimu yang sangat mencintainya. Dan tidak suka memberi makan orang miskin. Tidak sepertimu yang Rasulullah kalau makan dianggap berlebihan deh pasti. Kayak cukup untuk menguatkan tubuhnya. Ali dan Rasulullah itu kalau makan tidak lebih satu lauknya. Memang kelihatannya seperti mengada-ada, tapi memang itu kenyataannya. Baik tafsir Sunni maupun Syiah, semuanya, seluruh sekte Islam mengamini hal itu. Bukan karena mereka memiliki kekuatan sehingga nahan lapar, tidak. Karena memang kebutuhan jasmani kalau berlebihan pun tidak baik. Timbul gejolak-gejolak yang menimbulkan hawa nafsu yang berlebihan. Yang penting punggung kita tegak, sudah cukup. Diimbangi dengan puasa. Jadi sekali lagi surat Al-Maun ini surat yang sangat penting jika kita melihat perkembangan Islam. Alhamdulillah, senantiasa selalu dilindungi, itu janji Allah sampai hari penghisapan. Namun jika kita menemui hal-hal yang semacam itu, sekeliling kita suka menghadik anak yatim, padahal ngasih makan juga enggak, tapi malah menghadik, lalu tidak suka memberi makan orang miskin, maka celakalah orang yang sholat seperti itu. Akan timbul kelalaian-kelalaian. Fitrah untuk mendengar suara azan, tidak langsung meletakkan segala aktivitasnya. Wallahu a'lam. Kita sedang berusaha menuju jalan kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin.